Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengunjungi nasabah kami yaitu Bapak Iwan mewakili Pengadilan Negeri Kota Bukit Tinggi yang merupakan pembeli dari produk kami yaitu generator. Baiklah Pak Iwan, kita terangkan tentang bagian-bagian dari produk ini. Yang ini namanya adalah ducting. Ducting ini adalah udara panas dari mesin dibuang keluar sampai ke sini. Nah, ini harus juga dilindungi supaya jangan hewan-hewan lain masuk. Berikutnya ke bagian komponen mesin. Pak Iwan. Ya. Mesin ini memakai catu daya aki dengan 12 volt. Nih, jumlah aki ini 1 buah. Ini kalau ampernya di sini tertulis di 100 ampere, 12 volt, akinya 1. Nah, dan karena dia menggunakan catu daya 12 volt, maka mesin ini pun harus karena dia menggunakan sistem ATS, Automatic Transfer Switch, yaitu ketika beban listrik PLN turun, maka gensetlah menggantikannya. Nah, ini chargernya. Ini chargernya. Ini jadi baterai tadi yang standby. Ini sekarang kan ibarat mobil nih, kunci kontaknya on terus nih. Kalau tidak ada pengisian tentu dia drop. Makanya kita menggunakan ini yaitu baterai charger. Di sini pilihan baterai chargernya ada 12 volt, ada 24. Karena mesin kita menggunakan catu daya 12, maka pilihannya switch di 12. Di sini tertulis angka 13,1. Artinya yang mengisi harus lebih besar pada yang diisi. Karena catu dayanya listrik itu adalah 12 volt, maka pengisiannya kita setting di 13,1. Ini adalah baterai charger, maka yang di bawah ini adalah namanya circuit breaker. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak normal, misalnya ada kebakaran atau apa-apa, maka sirkuit ini akan trip, jatuh dia. Itu menghindari kebakaran. Ini adalah relay untuk fungsi menaikkan tegangan. Baiklah, ini kita tutup untuk yang jenis baterai charger. Ini kita bikin panel terpisahnya. Ini kuncinya, tapi nggak usah di ruangan. Selanjutnya, ini bagian-bagian dari mesin. Ini mesin sekarang posisi lagi off. Di sini ada dia memakai kontrol deep sea. Di sini ada pilihan-pilihan, nanti ada tegangan listrik, satu pas di 380, tegangan listrik nanti di 220 di satu pasnya. Kemudian ada di sini volume bahan bakar biasanya, ada kecepatan mesin, ada HZ. HZ-nya yaitu kalau dia 50 HZ biasanya menghasilkan 380 atau 220. Ini sudah full elektrik mesin ini semuanya. Sekarang tombolnya ada tombol merah, ada tombol auto, ada tombol start. Posisi saat ini adalah posisi auto. Ya, apa itu maksud auto? Ya, ini mesin ini terhubung dengan PLN. Jadi ketika PLN mati, maka fungsi auto ini akan memberikan perintah pada mesin ini hidup. Tapi kalau kita auto ini kita pencet lagi menjadi 0, maka harus hidupnya secara manual, yaitu dengan memencet tombol dari hijau ini. Ya, inilah rangkaian sederhana bagian-bagian dari sini. Ini adalah namanya breaker. Jadi mesin ini dia 60 kVA, jadi bekerja di 103 ampere. Dia bekerja di berapa nomornya? Di 103 ampere di sini. Jadi apabila mesin ini beban lebih dari mesin ini, dia akan trip sendiri ini. Jadi ini fungsinya adalah pengaman. Di sini dia pakai merek Metasol ABN 103C. Jadi lebih kurang ini untuk pengamannya. Ini made in Korea. Baiklah, ini skemanya.
Kalau R, S, T, N netral. R adalah api, S adalah api, T adalah api, N adalah netralnya. Jadi yang pasanya pasal 1, pasal 2, pasal 3. Jadi antara R digabung dengan N menjadi dia nanti 220. S dengan N jadi 220. T dengan N jadi 220. RST dia 380. Nah, begitu pembagiannya. Baiklah, dari bagian ini adalah indikator untuk menunjukkan volume bahan bakar. Ini tempat pengisian. Ini adalah komponen, inilah namanya ini Pak Iwan, nanti ini namanya dinamo starter. Dinamo starter. Ini adalah turbo. Ini adalah dinamo cas, kipas. Ini cairan untuk radiator. Jadi kalau dia kurang dia akan menghisap sendiri, kalau berlebih dia akan kembali lagi ke tangki ini. Baiklah. Sangat sederhana, Pak. Sangat sederhana ini mesin ini sebetulnya. Ini adalah sebangsa kain untuk tahan panas. Nah, ini bahannya, ini knalpot, ini bahan tahan panas, ini sampai ke knalpot di sini. Oke, Pak Jai. Ya. Bagian sebelah lagi, Pak Jai. Ya. Oke, Pak Iwan. Ini namanya short, Pak Jai. Biar ini ada, biar nanti siapapun bisa teredukasi sama kita. Ini adalah filter untuk bahan bakar solar. Bisa dicahaya. Ini untuk bahan bakar. Ini filter untuk oli, cairan pelumas mesin. Jadi ada 2 filter di sini. Ini cuma filter memeriksa apakah solar bercampur dengan air. Jadi kalau solar bercampur air ini dibuang nih, dia ada drainnya, ada tombolnya di bawah. Ya. Bisa dibuka aja ya. Saya buka. Kalau ganti oli sangat gampang di sini. Di sini udah buka, ada kerannya, dilepas dari stop ke open, maka cairan oli kotor itu akan mengalir, nanti kita tampung. Bagian ini Pak Jai, kelihatan nih Pak Jai? Kelihatan. Ini adalah filter udara. Nah, jadi kalau selagi ruangan ini bersih, bisa sekali 3 tahun kita ganti filter udara nih. Tapi kalau ruangan udara ini kotor, maka akan cepat kotor ini. Tahu bersih atau kotornya dari mana? Biasanya di mesin, kalau dari suara mesin ada gangguan suara. Tapi kalau fisiknya nanti kita buka ini. Oke, kita buka. Ini kita lihat nih. Ayo kita lihat. Ini sangat bersih. Sangat bersih. Ya, sangat bersih. Bisa tekor ini orang jual seperempat kalau terlalu bersih ini ya. Ya. Nggak ada penggantian, Pak ya? Nggak ada penggantian sepertinya. Sangat terawat dengan baik sepertinya. Nah, jadi cuma ada ini filter udara, filter bahan solar atau bahan bakar. Ini filter untuk oli. Sangat sederhana mesin ini. Ini tempat pengisian cairan oli. Mana Pak Iwan tanya lagi? Kalau untuk bahan bakarnya itu, Ya. apakah bisa kadang boleh terbelah orang, ada biosolar, Ya. ada Dexlite, Ya. atau Pertamax Dex, Pertamax. Ya. Yang bagusnya untuk mesin ini apa? Kalau biosolar itu karena dia terbuat dari 30% terbuat dari nabati. Jadi dari setiap yang dari nabati ini akan sangat tinggi juga kandungan sulfur namanya. Jadi kalau kita berbicara seperti busi itu Pak, kalau dia pakai biosolar, businya itu agak cepat rusak ujungnya. Makanya kita sarankan kalau pakailah bahan bakar yang jernih, yaitu Dexlite. Kenapa? Pertama, titik bakarnya itu energinya itu kemampuan
apa namanya, kemampuan panas dihasilkan dexlite jauh lebih baik daripada biosolar. Makanya warnanya juga jauh lebih jernih gitu. Kalau biosolar dia pasti gitu kotor. Yang satu lagi Pertamina Dex apa satu lagi? Ya itu jadi sebetulnya itu titik oktan Pak. Jadi oktan nanti itu di titik berapa solar itu terbakarnya. Dia kan ada 92, 94, 98 gitu. Jadi kita bisa lihat nanti kode-kode di oktan bahan bakar. Jadi semakin tinggi oktannya maka semakin sedikitlah kadar sulfurnya. Kalau semakin sedikit kadar sulfurnya sebetulnya mesin ini sangat irit. Kemudian jangka panjang dia sedikit mengalami sangat penyusutannya sedikit. Tapi kalau biosolar lebih tepatnya begini Pak. Kita membakar arang mau memanggang ikan dengan arang atau dengan kayu bakar. Pastilah api arang sangat baik daripada kayu bakar. Kira-kira begitu biosolar menjelaskannya. Kalau secara tekniknya titik bakarnya itu di 92, 98 kira-kira begitu. Tapi secara sederhana begitu penjelasannya. Maka api dari tempurung itu jauh lebih panas, lebih baik daripada api kayu gitu. Oke Pak Iwan, ada yang tanya lagi? Dari 3 tingkatan Pertamina Dex, Iya. Deslike sama Iya. biosolar bagus. Deslike. Kita nggak tahu mana yang mahal, tapi Pertamina Dex paling mahal ya gitu. Pertamina Dex. Ya. Oh. Karena kalau mesin ini jarang dipakai, maka kita lebih recommended untuk memakai Pertamina yang oktannya tinggi. Tapi kalau Bapak memakai ini tiap hari, kita tidak recommended sebetulnya ke sana karena perhitungan 6.000 berapa? 5.800 dengan 12.000 ya juga itu bagi orang industri satu gram bahan bakar itu menjadi perhitungan bisnis bagi mereka. Tapi untuk standby saya sarankan udahlah bahan bakar yang baik aja. Kalau untuk maintenance Pak, solarnya pergantian apa oli? Kalau pergantian oli sebetulnya gini Pak. Jadi kalau ini ya Pak ya. Kalau semuanya kalau biasanya di per 200 jam biasanya. 2 jam. Nanti bisa dibaca di sana. Bisa dibaca di pas 200 jam nanti. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya ini sangat baik gitu menurut kita perawatan mereka di sini. Kita walaupun ini ada kotoran tapi kalau tempat lain nih jauh lebih parah nih. Ini masih bagus lah di sini. Ini yang mengeluarkan minyak ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini memang lembab dia. Lembab. Lembab nih. Kan tidak ada amnetes. Coba dilihat di bawah kan tidak ada amnetes. Tidak ada kan? Nah, kalau ada amnetes pasti ini tanda bocor nih enggak? Ini hanya Ini lembab. bukan bocor ya. Bukan. Jadi kalau dia bocor pasti di bawahnya ada genangan bahan bakar. Enggak ada. Ya, jadi sangat sederhana mesin ini sebetulnya. Oke, Pak Iwan, ada yang ditanya lagi? Mungkin Cukup untuk saat ini. cukup saya ini ya. Ya. Yalah. Baiklah pemirsa, kita baru saja mengedukasi kepada Bapak Iwan tentang masing-masing nama bagian dari mesin ini, fungsi-fungsinya, perawatan. Ya, demikian. Jika customer ingin memesan genset, jangan lupa ke Patrako 0811 66 5120. Ya, terima kasih. Wassalam.